Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, ini pertemuan ketiga dari kajian suluk online gelombang ke-11. Kita mulai dengan menundukkan hati sejenak, biar hati khusyuk gitu ya, dengan tawadhu, dengan berendah diri, rendah hati bukan rendah diri, kita merendahkan hati kita di hadapan Allah Ta'ala bahwa kalau tanpa Dia ajarkan, manusia itu pasti tersesat. Karena kita akan diterampok oleh hawa nafsu kita, dan kita tidak sadar bahwa kita tengah berbuat kerusakan. Nah, ini jadi tema kita hari ini ya. Baik, kita mulai dengan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sahabat-sahabat, kita lanjutkan penelusuran kita mempelajari kitab kehidupannya Nabi Musa alaihi salam ya. Jadi kalau kita review sejenak minggu lalu, kita belajar dari kisah yang diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa latar belakangnya itu sebelum Musa lahir adalah di tengah sebuah suasana yang sangat mencekam, di mana Firaun Ramses II gitu ya, Ramses kedua itu mengeluarkan dekret untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Kita lihat kembali ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi. Fil ard wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu. Dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dan dia menindas segolongan dari mereka, dia menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan anak perempuan mereka hidup. Kita sudah belajar ini adalah sebuah simbol. Dulu memang kejadiannya seperti ini, gitu. Tapi apa maknanya buat kita adalah bahwa Firaun yang merupakan simbol hawa nafsu itu cenderung untuk memecah belah dalam diri kita. Nggak pernah ahad gitu. Kita tuh jadi nggak susah fokus dalam hidup itu. Susah untuk beranjak, benar-benar berpijak di bumi kehidupan, warna kehidupan, mensyukuri apapun yang tengah Dia berikan, karena hawa nafsu akan bikin makar sekian banyak keinginan dilempar di sekitar kita, sehingga pandangan kita selalu, duh kalau kita punya itu ya, duh kalau saya punya itu, duh kalau suami saya begitu, duh kalau pasangan saya begitu, duh kalau coba anaknya begitu, duh kalau terus begitu. Tapi dia tidak pernah mengagungkan apa yang ada di bumi yang dia pijak. Itu namanya sebuah keterpecahan, pecah belah. Jadi kalau barang pecah belah ya nggak laku ya, dan tidak berfungsi. Piring yang pecah tidak dipakai untuk makan, gelas yang pecah tidak akan dipakai untuk dituangkan minuman di situ. Manusia yang pecah secara praktis tidak berfungsi secara optimal. Mau itu dia sebagai pribadi, mau sebagai ibu, sebagai istri, pecah dia. Dalam tataran raga, dia bisa sampai muncul sebuah penyakit psikosomatis. Sedemikian rupa karena pikirannya berpecah-pecah terus. Si raga bingung membacanya gitu, karena dia kan ada neuron ya, hormon, sistem saraf itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan gitu. Makanya hati-hati dengan pikiran. Kita sahabat-sahabat harus menata pikiran kita dengan baik. Nah, pikiran ini yang disembelih masalahnya dengan simbol menyembelih anak laki-laki. Laki-laki itu simbol akal. Jadi logikanya tuh nggak jalan gitu. Emosi aja terus gitu. Yang selalu curiga gitu. Selalu cemburu. Nggak jelas gitu. Padahal ada logika kan, oh mungkin dia begitu ya. Misalkan kita menelpon pasangan, kok nggak diangkat-angkat. Terus tiba-tiba, wah jangan-jangan. Itu nggak masuk akal tuh. Kalau berpikir seperti itu, coba berpikir yang lebih sehat. Misalkan, oh mungkin dia meeting ya. Oh mungkin gitu loh. Jadi logika kita digunakan di tataran yang lebih produktif. Kalaupun kebenaran nih, ya misalnya nauzubillah yang bersangkutan bener nyeleweng misalkan ya, atau melakukan hal-hal yang kita tidak
tidak berkenan, ya itu serahkan sama Allah Ta'ala. Itu kan urusan dia sama Allah Ta'ala ya. Nah, yang penting kita berbuat baik lah itu. Bebas hidup ini, nggak perlu tergantung sama orang lain. Nah, jadi minggu lalu kita belajar ini, karakteristik dari Fir'aun. Nah, kalau kita lihat sahabat-sahabat di ayat lain, di surat Al-A'raf 127, ikhwal Fir'aun ini juga dikatakan begini, ya kita lihat. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Ini menarik ya, ayat ini ada di surat lain, surat Al-A'raf 127. Padahal konteksnya konteks sama tentang Fir'aun yang berhadapan dengan Musa alaihissalam. Itu salah satu puzzle tuh, misteri tuh. Kenapa Allah tuh scattered gitu seolah-olah ya. Karena sebenarnya enggak. Pola chaotic itu ada pola di situ gitu. Jadi makanya seluruh Quran harus dibaca karena ada konteks tertentu. Kan tidak sesimpel semua kisah Musa disimpan di satu ayat atau satu surat gitu. Dari 1 sampai 100 misalkan. Enggak. Ternyata pola Al-Quran demikian sangat menggelitik buat akal pikiran kita untuk terus menggali. Contohnya adalah ini dimuat di surat Al-A'raf 127. Jadi bahwa para pemuka dari kerajaan Mesir itu memanas-manasi Firaun dengan mengatakan, engkau akan biarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu gitu. Mungkin karena kekomporin juga gitu, Firaun menjawab, kan kita bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan anak perempuan mereka hidup. Nah, yang akan di-highlight dari ayat ini adalah karena setiap ayat itu punya kedalaman. Kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk mengajari kita. Di sini ada suatu ayat tentang kerusakan. Liyufsidu fil ard. Jadi mereka mengklaim bahwa Musa dan kaumnya itu datang untuk berbuat kerusakan di bumi Mesir yang tengah mereka bangun. Nah, kita padankan ayat ini dengan surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 tentang kerusakan. Ya, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, nggak akan ngaku. Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan, katanya. Tapi kata Allah, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Al-mufsidun. Tapi mereka tidak sadar. Ini ngeri banget nih. Karakteristik hawa nafsu itu cenderung membawa kepada kerusakan. Merasa dirinya baik. Dan merasa dirinya berbuat perbaikan gitu. Mengerjakan hal-hal yang keren, yang bling-bling gitu. Dan orang tuh lihat, wow, sukses ya, that's kind of achievement gitu. Tapi lihat ngerinya ya, bagaimana Quran kemudian membatasi tuh. Ada orang-orang yang merasa dirinya berbuat perbaikan. Oh, ayo nak, kamu sekolah di sini, anak itu the best. Kamu harus pesantren di sini is the best. I'm not against pesantren gitu ya, tapi itu cocok nggak buat si anak? Ayo kita beli rumah di sini itu yang harganya nanti sekian lama naik gitu ya. Nah, kaidah-kaidah dalam kehidupan kadang-kadang kita menyepelekan Allah, benar nggak, dalam memilih sekadar pilih rumah gitu ya, lebih mengandalkan pikiran, lebih mengandalkan ini nafsu kan. Wah, sekian tahun meningkat Bu, ini investasi yang menarik. Langsung tanpa istikharah dulu gitu ya, tanpa kulonungun dulu. Itu kan uang siapa? Walaupun gajinya seolah-olah, tapi semua yang memberi kemampuan kita sehingga kita bisa bekerja, berkarya, berbisnis, berusaha, itu Allah Ta'ala. Alangkah baiknya sang hamba kalau dia betul-betul tahu diri, tanyalah dulu sama yang kasih rezeki, ya Allah, boleh nggak? Gitu. Makanya ada kaidah, kalau mau memutuskan sesuatu jangan buru-buru. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang suka belanja online tuh kan gampang banget tuh kita hari ini swipe gitu, beli tahu-tahu dikirim gitu ya. Hati-hati loh itu. Semua hal diminta pertanggungjawaban. Kadang kita beli hal-hal yang sebenarnya hawa nafsu aja. Karena pengen sebenarnya nggak butuh. Hati-hati kita terjebak, nanti di sana susah pertanggungjawabannya ya. Nah, kita sekarang lihat kepada
tentang berbuat kerusakan. Apa sih rusak itu? Yang disebut dengan al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kita harus lihat dalam Al-Quran, jadi yang namanya kerusakan adalah dikaitkan dengan sesuatu yang tidak thayyib. Sebenarnya sesuatu yang bukan merupakan fitrah orang itu. Ya, secara praktisnya orang itu rusak ketika dia mengambil sebuah pekerjaan, pendidikan, kegiatan, apapun ya, yang sebenarnya tidak sesuai dengan dirinya. Masalahnya, sebagian besar orang itu udah cenderung ngambil sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya. Makanya mengenal fitrah itu susah banget. Sedemikian susahnya itu dirayakan dalam sebuah hari Idul Fitri. Hari mengenal fitrah. Dan untuk mencapai itu mesti saum dulu sebulan. Sebelumnya, Sya'banan dulu nih. Ada nanti malam insya Allah kita salat baroah ya. Waduh, itu benar-benar, dan kata seorang ulama, kalau mau dapat Lailatul Qadar itu hari di mana kita lebih mengenal fitrah diri, itu persiapannya sejak Syawal tahun lalu gitu. Sejak Idul Fitri tahun lalu. Ada apa di sana? Kenapa kok susah banget mengenal fitrah? Mengenal diri kita, ada siapa kita. Jadi seharusnya kita bisa melihat ya dalam hal ini sahabat-sahabat bahwa semua ritual agama, Idul Fitri kita perayakan dari dulu ya. Tapi bagaimana melihat ini to put into context dalam sebuah suluk pencarian kita. Idul Fitri, hari di mana fitrah kembali. Dari dulu udah bilang, oh itu seperti bayi kembali suci lagi. But what does it mean for us? Gitu. Bener deh, tanya dulu, apa sih makna Idul Fitri buat kita? Emang merasa seperti bayi suci gitu? Gimana taunya? Jangan-jangan ini yang merasa baik, merusak berbuat kebaikan, tapi mereka tidak sadar. Jadi Al-Quran itu sebenarnya memberi sebuah panduan ya. Dalam Al-Baqarah surat lain juga dikatakan sesuatu yang kau anggap baik belum tentu baik. Di lain sisi sesuatu yang kita anggap buruk juga belum tentu buruk. Allah Maha tahu. Jadi sebenarnya setiap saat kita berada dalam kondisi fakir, membutuhkan sekali panduannya, membutuhkan pertolongannya dalam setiap tarikan dan helaan nafas. Semakin tauhid kita kuat, semakin kita tahu kita bergantung sama Allah Ta'ala sepenuhnya. Sepenuhnya. Dan bahwa selama ini, kalaupun keadaan atau things went well, baik-baik aja itu semata-mata karena dia jaga sebagai Rabb kita. Something that we took it for granted, gitu, atau something that kita nyatut kesuksesannya gitu, nyatut pemeliharaannya sebagai itu kan gue tuh yang karena gue keren atau aku yang jagoan gitu atau apa. Dia Allah bertahun-tahun disepelekan, sabar sekali ya, dicuekin gitu. Kita aja kalau ada orang gitu di depan kita atau pasangan ya dia lihat handphone gitu nggak enak gitu rasanya. And yet gitu hati kita berkali-kali berpaling kepada selain dia, dan dia tetap memberi kita oksigen, nafas, diaturkan makanan. Kita mau makan ngunyah-ngunyah telan aja. Sejak dari tenggorok kerongkongan ke bawah nggak dipikirin, bener nggak? Nah, padahal perjalanannya panjang itu dari esofagus ke lambung, usus 12 jari. Aduh itu so hormon yang involved ya, yang terlibat, semua sistem saraf. Dibikin aja ususnya 10 cm nggak peristaltik, waduh, udah kesakitan, nggak bisa meraung-raung, harus dioperasi. But kita kan nggak mikir itu. Jadi sebenarnya I come into conclusion ya, sebenarnya kita tuh menerima banyak banget gitu. Bahkan hidup itu sudah hidup aja ini udah suatu karunia yang luar biasa. Terus saya menempuh sampai satu pada kesimpulan, saya pikir ya, dengan kesadaran ini rasanya
untuk membalas, untuk bisa bersyukur dengan satu tarikan nafas kehidupan, bisa gitu dan bisa hidup, bisa melihat. Itu kalaupun seumur hidup saya dedikasikan hidup saya untuk ibadah dan tidak berbuat dosa, kayaknya nggak akan pernah impas gitu. And yet selama berapa seumur hidup kita? Waktu itu saya bikin status, ada sekian banyak, udah dihitung-hitung tuh, kalau kita usianya 80 tahun, sekian banyak nafas. Jadi yang sebenarnya apa sih yang dia harapkan dari kita? Ada informasi menarik ya, yang saya baca, hadis tentang bumi putih. Wah, itu mind-blowing. Hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah tuh kasih banyak hints bahwa di luar sana itu ada makhluk dabah yang makhluk intelijen. Tunggu aja, masalah waktu bisa nemu atau terbuka gitu ya. Tapi ini hadisnya bahwa ada yang namanya bumi putih. Bumi itu ukurannya sebesar matahari. Wow ya. Coba di Google deh. Perbandingan bumi sama matahari itu jauh banget. Buminya segede matahari. Dan di dalam bumi itu tidak ada satupun yang berbuat maksiat. Semuanya taat. And yet gitu ya, di bumi kita, di tanah tempat kita berpijak, di kehidupan yang kita bukan dicipta di bumi putih. Thanks God gitu ya. Kok thanks God? Padahal di sana kan taat. Jadi sebenarnya bukan itu. Let's see further ya. Kita lihat lebih jauh. Rasulullah SAW, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang insan mulia itu lahirnya toh di bumi ini. Jadi semua alam tuh melihat ke sini sebenarnya. Ada sebuah tajalli ilahiyah yang luar biasa yang terjadi. And yet di alam ini, this is the twilight zone, di mana kegelapan, batas antara cahaya yang paling dim gitu, yang paling pudar itu mewujud. That's why kita lihat konflik, ada peperangan, orang dibunuhin gitu ya, orang nipu gitu. Kita juga dalam sepanjang hidup punya pengalaman kan, ditipu orang, dijahatin orang gitu ya, macem-macem. Dan itu memang karakteristik dunia ini gitu. Itulah pengejawantahan asma-asmanya, karena dia as-sabar, yang maha sabar, tak mungkin terjawantahkan. Kita seorang manusia nggak bisa belajar sabar kalau nggak ada kesempitan, kalau nggak ada orang yang nyebelin dan nyakitin kita. Bener nggak? Kalau tidak harus menanti gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus kita merenungkan, bahwa taat itu bukan ultimate goal of existence. Buktinya ada bumi lain yang semua isinya taat, tapi Allah nggak lihat itu. Jadi ada hal yang lebih dari sekedar ketaatan, sahabat-sahabat. Dan itu adalah makrifat. Apa gunanya dia taat, malaikat juga taat semua, tapi toh dia disuruh sujud sama Adam alaihissalam. Dan kita Bani Adam mewarisi sifat itu. Sampai harus malaikat sujud, sampai dikasih 4 malaikat bodyguard, kita ada 4 bodyguard. Tapi berfungsi nggak tuh malaikatnya? Karena dalam Al-Quran dikatakan tuh hanya untuk orang-orang beriman, baru difungsikan tuh. Kadang dia sangat berfungsi dalam keseharian, bisa melindungi, bisa kadang kasih inspirasi, kadang negur kita, udah, aku kelamaan ngetik misalkan, udah beres-beres gitu misalkan. Tapi itu kan hal yang buat kita, is it really gitu. Nah, kemudian iman kepada malaikat kita mesti sampai di sana, di upgrade. So kita balik lagi ke karakteristik hawa nafsu. Jadi mari kita renungkan ini, dan ini juga jadi bahan untuk diskusi yang bagus ya buat kita. Apa sih aspek kerusakan? Jangan-jangan nih kita berbuat baik seolah-olah. Contoh real. Ada saudara yang selalu bergantung pada kita. Dikit-dikit minta duit. And then of course secara manusiawi kita membantu, and kita mau membantu. Tapi kadang-kadang saya pengalaman,
our act of kindness itu bisa jadi buat kita baik, tapi itu berbuat kerusakan sebenarnya. Karena apa? Karena kita mendidik dia jadi tergantung sama kita, bukan tergantung sama Allah. Nah, hal kayak gitu dalam agama tuh ada sudut pandang lain tuh. Kadang-kadang kita masih tega biar dia jangan terlalu terbuai, tergantung sama kita, sampai dia biarkan Allah yang mengatur gitu. Nah, makanya memberi atau tidak memberi, ya, belanja ini atau tidak, semua itu kan pada akhirnya kita butuh dialog yang intens dengan Allah Ta'ala. Yang mengetahui mana yang toyib atau tidak. Sekarang kalau halal haram jelas ya. Misalkan yang haram udah ada listnya jelas. Tapi toyib. Padahal seruannya adalah tidak hanya halal tapi harus toyib. Dan itu bukan sekedar makanan yang secara fisik kita makan untuk badan kita, tapi juga makanan untuk pikiran kita. Semua perasaan harus toyib. Dan itu kita belajar agar kita hidup sesuai dengan fitrah. Jadi seruannya adalah secara praktis, coba cek semua berbagai pilihan kita yang kita kerjakan. Pekerjaan saat ini, ya, yang mau beli rumah atau ngontrak rumah, pendidikan anak atau siapa, mau ngambil bisnis, ya, segenap kegiatan, mau itu berapa porsi sedekah, infak dan lain-lain, juga investasi. Coba belajar selalu mohon dulu sama Allah Ta'ala sebelum konsul sana sini, sebelum hawa nafsu kita atau pikiran kita mengambil alih. Itu suluk. Karena itu adalah gerak kita taubat kembali kepada Allah Ta'ala. Itu adalah adab yang kita bangun bersama Allah Ta'ala. Ya. Nah, diam dulu. Dalam silence, dalam diam itu dia hadir. Makanya ketika dalam Al-Qur'an, dalam sholat itu ada tumakninah, misalkan harus diam di antara dua gerakan. Atau ketika baca Al-Fatihah, dianjurkan antara perpindahan ayat diam beberapa saat. Karena dalam hadis dikatakan Allah tuh sedang menjawab kita. Kalau kita terlanjur sibuk dengan ngomong, padahal kita punya katanya you have 2 ears and 1 mouth. Artinya harus lebih banyak mendengar dibanding bicara. Ya, kita lanjut ya. Ini juga tentang Ibu Musa ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang pewahyuan. Bagaimana Allah mewahyukan wahayna ya kepada ibunya Musa. Ini ganti ya. Terjemahannya jangan ilhamkan tapi wahyukan. Nah, ini lebih presisi. Karena kita harus paham makna wahyu itu sesuatu yang memang Allah turunkan, tidak hanya terbatas pada nabi-nabi. Nanti kalau lihat di ayat lain surat An-Nahl, Allah mewahyukan kepada lebah gitu. Nah, jadi setiap orang punya sebuah akses yang ultimate kepada Sang Pencipta, sedemikian rupa hidupnya bisa di-guided seperti itu. Ini adalah yang episode Ibu Musa menghanyutkan sang bayi ke sungai. Ini kalau mau digali, ini bisa banyak ilmu tentang parenting tuh di situ. Kan kita orang tua sering dibuat khawatir ya akan masa depan anaknya. Sebenarnya kaidah Al-Quran, jika engkau khawatir terhadapnya, katanya hanyutkan dia ke sungai. Apa itu makna sungai? Dan di situ horor ya sebagai manusia. Jadi dia lepas, tapi nanti dikembalikan lagi, kita lihat nanti ya. Nah, di surat kita lanjut di surat Al-Qasas ayat 8. Jadi peristiwanya itu bayi Musa dibantu oleh Miriam, sang kakak, gitu, dimasukkan ke dalam tabut, ya, ke suatu keranjang terapung-apung. Dikatakan kalau tidak salah ada malaikat yang menjaganya sehingga si keranjangnya nggak flip gitu. Nah, tapi itu sesuatu yang sang ibu tidak tahu gitu. Seandainya Allah bilang, udah hanyutkan, nanti aku kirim malaikat menjaga, kan agak beda tuh. Tapi selalu begitu kok dalam perintah-perintah itu. Dulu ketika nanti Musa ya suruh nyebrang tuh, kamu pergi ke arah sana. Itu dia berhadapan dengan laut. Sedangkan
Ya terus saja hadapin ke sana sampai Harun bertanya, di jalan aja kata Musa gitu. Ini air udah segini gitu, sedada. Terus ya Musa gitu, ada pertanyaan begitu. Terus nih kita jalan. Iya, soalnya perintahnya begitu, jalan ke arah sana, mau ada sungai ya terjang aja. Saat itu Musa tidak tahu bahwa lautan akan dibelah buat dia. Itu indahnya berserah diri. Cuma kuncinya adalah memastikan. Ini kata berserah diri pun tidak mudah, sahabat-sahabat, untuk mengimplementasikan. Karena tidak sama dengan pasrah. Udahlah, kita pasrah aja, pasrah. Pasrah sama apa? Kadang kita pasrah sama, kalau pasrah itu udah yang, kadang definisi kita pasrah udah karena udah capek ngapa-ngapain, udahlah pasrah aja gitu. Tapi sebenarnya beda hal gitu, antara berserah diri dengan pasrah, menurut saya. Dan ini saya pikir harus digali ya. Kita sudah berserah diri atau belum? Jangan-jangan berserah diri kepada Allah Ta'ala gitu. Dalam Al-Quran, sahabat-sahabat, taubat yang benar itu taubat yang diikuti dengan berserah diri. Jadi kalau ya it's nonsense atau bullshit kalau kita bilang aku mau taubat sama Allah Ta'ala, kita taubat, tapi nggak mau diatur oleh Allah dalam kehidupan, nggak mau berserah diri. Tapi begitu menghadapi takdir, kehidupan, sesuatu yang Allah tuliskan, protes terus, ngeluh terus. Jadi berserah dirinya di mana di situ? Nah, jadi ini ya diantaranya. Nanti ketika bayinya dihanyutkan, kan ibu Musa nggak tahu tuh Yochebed itu bahwa bayinya bakal diambil oleh keluarga kerajaan lagi. Gitu kan horor. Dia itu coba ya bayangkan, ini luar biasa Allah bikin kisah tuh. Musa itu, bayi Musa itu ingin diselamatkan dari tentara Firaun yang pada saat itu diperintahkan untuk membunuh anak bayi laki-laki. Tapi skenario Allah, si bayi itu justru masuk ke epicentrum, pusat kekuasaan. Sang Firaun yang mengeluarkan titahnya ada di situ. Bayangkan, hebat ya. Kena banget kan dia. Tentu dia akan curiga. Tiba-tiba kan ditemukan bayi, maka dia dipungut oleh keluarga Firaun. Dalam Al-Quran dikatakan begitu. Nah ini dalam Alkitab dikatakan, oh itu anaknya Firaun gitu ya. Tapi di Al-Quran tuh ayat 9-nya Al-Qasas mengatakan yang mengambil dia itu figur luar biasa bernama Siti Asiyah. Yang waktu itu jadi istrinya Firaun. Dan istri Firaun berkata, sampai tidak disebutkan nama, tapi disebutkan, dan istri Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku. Dan Asiyah, by the way, coba dicek ya, kalau tidak salah, dihapus tuh namanya dari keluarga. Jadi ke Mesir itu, dia kalau, kan dia memahat nama-nama orang tuh di batu, apa ya, di piramid. Jadi kalau ada yang menurut mereka murtad gitu kan, menurut mereka Siti Aisyah itu murtad karena dia kan bertauhid ya, bukan menyembah Firaun. Jadi dihapus namanya. Tapi Al-Qur'an mengabadikan penggal ini luar biasa. Dan istri Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku. Jangan kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat pada kita. Atau kita ambil dia menjadi anak. Terus dibuang sedang mereka tidak menyadari. Coba di sini ya, Firaun kan nggak bodoh dia. Dia raja yang pintar ya. Mengeluarkan dekret, tiba-tiba ada anak bayi masuk. Kan curiga, ini bayi Bani Israel deh kadang. Jangan-jangan gitu ya. Kan dia bisa aja udah bunuh semua termasuk bayi ini. Itu cara Allah menyelamatkan. Epic banget ya. Cara Allah menyebutkan nih, kamu takut akan sesuatu, even though kata Allah menyebutkan, walaupun si bayi ini saya sampaikan di depan sang penguasa yang mengeluarkan titah, kalau aku tidak berkehendak dia membunuhnya, nggak kebunuh. Itu kejadian. Itu ayat menggetarkan, ajaib sekali. Itu pesan ilahiyah yang dalam. Dalam hidup tuh kita kadang-kadang, jangan-jangan ini takut itu, cukup nggak ya gitu ya. Banyak ketakutan lah, coba bisa kita identifikasi satu persatu. Kuncinya tuh berserah diri buat Allah.
mau itu di depan sekalipun, kalau Allah tidak berkehendak, begitu kan diskusinya juga. Kalau memang tidak ada tulisannya di kitab sana, nggak akan kejadian. Jadi Musa itu memang nggak ada di kitab Lauh Mahfuznya, nggak ada dia dibunuh waktu bayi. Jadi bahkan disampaikan di depan sang penguasa lalim seperti Firaun sekalipun, kan dia bisa langsung bunuh. Enggak tuh, nggak kejadian. Aneh sekali. Itu seperti menohok right to the ini ya ini ya. Coba serap deh ini message dalam gimana bayi Firaun ditemukan oleh keluarga kerajaan dan Firaun sendiri. Memang di dalam cerita, kalau tidak salah di tafsir Ibnu Katsir, kisah nabi-nabi, dikatakan Firaun tuh masih tetap curiga walaupun Musa tuh lama pernah waktu bayi, karena dia ingin ngetes katanya, ini kalau anak ini bener gifted gitu. Jadi dia ada 2 piring, dia bilang sama pembantunya, hidangkan 2 piring, yang satu berisi buah-buahan, jadi dua-duanya tuh warnanya sama. Tapi yang satu buah-buahan bisa dimakan, yang satu bara. Berbahaya. Kalau anak ini gifted, katanya dalam pikiran Firaun, dia bisa membedakan mana yang gitu, just simple like that. Dan Musa itu emang karena bayi ya, fitrah dan suci, dia mau ngambil buah tuh. Jadi dia tahu mana yang bahaya, mana yang baik buat dia. Tapi kalau dia ngambil buah, kemungkinan dia akan dibunuh. Apa yang terjadi? Sama malaikat di switch tangannya, gitu. Sambil dia ngambil bara and terluka. Gitu ceritanya katanya. Jadi lidahnya itu luka. Maka dikatakan Musa itu kalau bicara agak kurang jelas. Nanti ketika dia harus berhadapan dengan Firaun, anaknya Ramses, yaitu Merneptah, dia minta sedemikian rupa minta Harun, kakaknya, untuk ikut karena ngomongnya begitu katanya. Jadi lidahnya sempat luka tuh gara-gara uji cobanya Firaun, bapak tirinya. Gitu. Sampai dia tuh masih menyimpan curiga. Coba dites deh. Wah, ternyata gagal. Oh ya, bukan benar kali gitu. Tapi itu Allah lindungi terus ya. Jadi orang mau pikir makar sekalipun, sahabat-sahabat jangan takut. Mau ngirim santet lah apa ya, kita mau pegangnya sama Allah Ta'ala. Nggak usah pakai jimat-jimat macam-macam. Tawakal 100% sama Allah. Yang saya mau sampaikan di sini tentang Asia, juga tentang peran istri ya. Di dalam Al-Quran, ini kalau kita lihat surat At-Tahrim, ada 3 ayat yang berendeng yang menyebutkan tentang istri-istri. Gitu. Di surat At-Tahrim ayat 10 itu disebutkan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut sebagai perumpamaan orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Dan kemudian Siti Asia disebut lagi di sini di surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Itu kembali lagi ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Ya, seperti itu diceritakan di akhir-akhir kehidupannya juga beliau senantiasa begitu menyebut nama Allah Ta'ala. Walaupun kematiannya berakhir ya tragis, sepertinya tubuhnya disiksa sedemikian rupa, tapi ada yang dikatakan bahwa dia sendiri hanya seperti digigit semut katanya gitu ngerasain. Kata Rasulullah begitu tuh, orang-orang yang syahid, mati syuhada, itu orang lihatnya wah, horor ya, usus terburai-burai atau apa. Tapi dia sendiri ketika meninggal kayak digigit semut aja gitu. Nah, itu hal-hal yang kita tuh nggak tahu tuh kalau tidak Rasulullah kasih tahu. Nah, itu yang hal-hal yang membuat kita horor gitu kan, seolah-olah pengen orang yang benar tapi kok serem banget ya konsekuensinya gitu. Tapi sekali lagi ini adalah contoh bahwa jangan takut. Allah itu tidak akan menzalimi, akan pasang badan gitu. Nah, kemudian yang menarik ya, di runtutan 3 ayat ini, jadi 2 istrinya yang kafir, 2 orang istri solehah, yaitu Siti Asia di ayat 11 surat At-Tahrim, dan di ayat 12 itu bicara tentang Maryam putri Imran ya, ibunda Isa alaihissalam.
Nah, bicara tentang Siti Asiyah dan Maryam, ini ada hadis yang menarik sebagai khazanah buat kita semua. Nah, ini pembahasan beralih kepada masalah rumah tangga. Kita baca sama-sama ya. Mencengangkan hadisnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW masuk menemui Khadijah yang tengah sakit. Ini udah mau sakaratul maut. Beliau berkata pada istrinya, "Wahai Khadijah, jika engkau bertemu dengan wanita-wanita yang menjadi madumu, nanti kalau udah pindah ke alam barzah maksudnya, sampaikan kepada mereka salam dariku." Di situ Siti Khadijah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah menikah sebelumku?" gitu, sebelum menikah dengan Khadijah. Rasulullah menjawab, "Tidak, akan tetapi Allah telah menikahkanku dengan Maryam binti Imran, ibunda Isa Al-Masih alaihissalam, Asiyah binti Muzahim, nah ini istri Ramses kedua yang menindas Bani Israel di Mesir, dan Kulthum disebutnya, saudara perempuan Musa, atau di Alkitab disebut Miriam. Mind blowing nggak sih? 3 orang ini, Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, dan Miriam atau Kulthum, hidup tidak sezaman dengan Rasulullah. Tapi Allah nikahkan. Nah, it's also to give perspektif buat para jomblo atau ibu-ibu yang sedang menjalani episode menikah ya dengan seseorang, ya bapak-bapak juga. Karena ini bicara tentang 2 istri yang kafir juga gitu. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita harus lihat begini. Episode kita menikah dengan seseorang di dunia ini ya is a role to play. Jadi bahwa ada sebuah toh sudah terjadi, benar nggak? Ketika Allah mengizinkan sudah menikah, seberat apapun itu, gitu. Atau yang cerai ya sudah terjadi, it's done. Berarti ada kehendak Allah di situ. Tapi bagi yang sedang sekarang, pesannya buat yang sekarang sedang menikah dan kemudian sepertinya seakan seperti menggenggam bara di dalam pernikahan, belajarlah dari sebuah figur Asiyah binti Muzahim yang istrinya Firaun. Ya, gimana dia tuh nggak seandainya ya dia putus asa dan kemudian udahlah aku males nikah sama dia, itu kan dijodohin tuh dia pertama nikah sama Firaun tuh. Mungkin nggak tahu ada rasa atau enggak, tuh zaman itu it's a whole different thing ya kan, apalagi Firaun penguasa begitu. Tapi coba lihat, Allah nyimpen Asiyah dan dia bersabar untuk tinggal bersama dalam pernikahan dengan warna kehidupan keluarga rumah tangga seperti itu, kan ada fungsi untuk melindungi Musa nanti. Nah, kadang-kadang itu yang kita nggak lihat ya. Mungkin sahabat-sahabat, oke lah, kita jangan lihat pernikahan, aduh kok pernikahanku begini. Udah lihat anak tuh kayak gitu. Jagain dia. Jagain. Toh kalau misalkan si bapak masih bertanggung jawab, jadi kita lower down the point, our expectation-nya harus disesuaikan gitu. Nah, jadi karena figur ini Asiyah ini salah satu figur yang patut kita soroti, kesabarannya, dedikasinya ya untuk memegang amer kehidupan. Perannya tuh dia pegang betul. Sehingga dia menjadi abadi sampai disebut dalam Al-Qur'an beberapa kali istri Firaun. Walaupun namanya tidak disebut, tapi hadis Rasulullah kemudian mengatakan sampai dinikahkan sama beliau. Saking bahwa ini kualitas begini itu ya dengan insan tertinggi gitu. So don't be despair kalau misalkan merasa aku kok tidak mendapatkan jodoh yang pas. Tenang, kehidupan tidak berakhir hanya di alam ini. Masih panjang gitu loh. Jadi ini sebuah hadis ini semoga menjadi sebuah khazanah buat kita untuk melihat kehidupan dari sisi lain. Terakhir, ini favorit saya nih, dari Rumi, kalau lagi kesel sama pasangan terutama. Ya, ini ya kita baca bersama-sama. Ini kan kita modusnya selalu ingin mengubah pasangan. Menjadikan dia seperti apa yang kita inginkan. And that is the impossible mission to do. Jadi gini,
Kamu memiliki kebiasaan ingin mengubah akhlak lawan jenismu. Benar nggak? Kita ingin mengubah kebiasaan pasanganmu. Harus sholat, harus begini, harus itu. Kita ingin supaya dia membersihkan ketidaksuciannya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Selalu yang dilihat adalah kamu gini sih, kamu gitu sih. Coba kamu begitu, nah gitu terus. Padahal kuncinya itu bukan begitu, salah. Mensucikan dirimu sendiri melalui mereka itu jauh lebih baik daripada mencoba mensucikan mereka melalui dirimu. Ngana nggak pernah begitu suluk itu. Jadi artinya begini, hadapi, terima saja apa yang mereka katakan, pelakuannya seperti apa. Walaupun dari sudut pandang kita, apa yang mereka lakukan itu terdengar aneh dan kadang tidak adil. Itu adalah seperti kaidah menghanyutkan diri di dalam sungai kehidupan. Jangan takut, Allah yang memegang kita. Gitu, ya. Kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Boleh yang mau dikirim ke chat juga bisa. Ini Bu Tendri mau mengirim chat, astagfirullah tuh jam. Kenapa Bu? Jam 10.16. Ya, silakan. Mbak Desi, Mbak Anindria juga ada di sini, Mbak Syifa. Silakan dibuka mic-nya kalau ya, silakan Mbak Ririn. Unmute. Ya, assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang kali ini benar-benar ini banget ya Teh, kayak berasa banget. Kenapa? Tentang hawa nafsu dan Musa dan Firaun ya. Jadi kayak ngerasa tuh beberapa akhir ini tuh kayak baru apa ya Teh, pertentangan gitu sih, kayak ini kalau udah terlanjur kayak misalnya tadi kayak salah apa di pendidikan, kayak misalnya salah mulai sekolah atau salah mulai kerja atau salah beli rumah gitu tuh kayak udah terlanjur gimana nih. Iya. Kalau udah terlanjur ya tinggal ini taubat ya, istighfar, nanti Allah reset kok. Ini ya yang namanya takdir kehidupan, kita itu tidak bisa berjalan kecuali di jalan-jalan yang Allah sudah tulis kok sebenarnya. Every single possibility, triliunan ada. Even path yang kita pikir kita salah ambil nih gitu ya. Tapi manusia tuh nggak bisa create their own path kecuali ada opsi lain gitu. So maksudnya begini, even though path itu salah, selalu ada kebaikan di situ dan selalu ada jalan untuk kembali. Makanya taubat is the key. Taubat itu kita menghadapkan lagi wajah kepada Allah Ta'ala. Kita istighfar banyak-banyak. Astagfirullah. Alhamdulillah nih dikasih kesadaran. Banyak orang nggak sadar bahkan dirinya sedang menyimpang. Astagfirullah gitu, banyak-banyak istighfar. Kemudian berserah diri. Nanti kita lihat Allah akan belokkan kemana lagi gitu, diaturkan gitu ya. Yang masalahnya gini, kebanyakan orang tuh bahkan nggak minta gitu loh. Ya Allah tolong aturkan hidup saya, tuh bahkan nggak minta. Padahal Allah tuh dia zat yang maha sungkan gitu. Kalau boleh saya bilang ya, maybe it's not appropriate to say gitu, dia maha kuasa dan lain sebagainya. Tapi dia tuh soalnya ada hadis kutsinya, dia bilang aku paling ragu sama orang yang tidak mau mati gitu, padahal dia harus, jadi tidak mau mati itu dia mau berserah diri. Sampai sopannya demikian rupa ya, nggak yang kamu ke sana. Kita kan kalau punya pembantu ambil bosi banget gitu. Allah tuh nggak gitu, karena kita merasa yang wow gitu ya, kita kan bayar dia gitu, rugi banget kalau dia cuma ongkang-ongkang kaki. Enggak begitu. Allah tuh sangat-sangat ya, sangat sungkanan gitu ya. Jadi kalau lihat dianya kok agak kurang ini, dia tunggu. Tapi kita mintalah, makanya daripada kita minta macam-macam, ya Allah, minta hati yang ikhlas, minta hati yang berserah diri. Dan Allah sholat tuh begitu. Ya Allah, minta Rasulullah aja berdoa, jangan engkau serahkan diriku pada diriku sekejap mata pun. Itu ungkapan tauhid tinggi tuh. Karena dia sadar, terus sang insan tertinggi itu sadar. Begitu kita ambil alih kehidupan, kapot itu kalau orang Belanda bilang, udah hancur lah. Hancur. Ada cerita lucu nih, bukan lucu ya, cerita bagus berkaitan dengan ini.
Jadi suatu hari Nabi Sulaiman menemukan semut gitu. Semut itu dia bilang, dia cari-cari gula sana sini. Dia bilang, "Hei," kata si Nabi Sulaiman kan bisa bahasa binatang. "Udah deh, kehidupan kamu sebulan apa? Kamu nggak usah kemana-mana." Ini adaptasi dari cerita itu ya. Intinya begitu. Saya penuhi kebutuhan gula kamu sebulan, disimpan di situ. Terus dia bikinkan tuh wadah semut gitu ya, gula-gula simpen pokoknya jatuh sebulan simpan gitu. Si semut agak hesitate sebenarnya, karena dia biasa cari-cari gula gitu, menggelandang. Tapi oke lah dia coba. Nah, yang menarik belum sebulan, baru setengah bulan dilihat, kok masih banyak, kata Nabi Sulaiman. Kok kamu makannya dikit amat, nggak dihabisin? Ya soalnya gini, kata semut, aku tuh biasa makan selalu yang Allah sediakan di hari itu. Jadi aku jalan-jalan kamu dan selalu ketemu. Sekarang aku ngandelin kamu. Nah, kalau kamu lupa gimana? Itu semut hebat banget. Semut tuh jauh lebih tahu ya. Kalau kita kan ngandelin orang, kebalik. Tenang. Kalau kata orang katanya milioner gitu ya. Tenang, gaji biaya anak-anak aku cover semua. Wah, kita kemudian menjadi tenang hati karenanya. Salah. Kalau buat semut, dia jadi lebih tauhidnya lebih kuat daripada kita. Semut tuh bilang, selama ini aku tuh ngandelin Allah. Karena Allah tuh nggak pernah kurang ngasih aku, walaupun aku harus cari sana-sini. Tapi saat kamu menawarkan diri, aku jadi ragu deh. Kalau kamu lupa gimana? Jadi aku simpan, katanya. Just in case kamu Sulaiman lupa. Masya Allah, itu pelajaran ya. Semut tuh bisa tauhidnya begitu. Ya gitu Mbak Ririn ya, nggak apa-apa. Yang sudah terjadi, terjadilah. Kayaknya ada lagu Utaliku Mahua tuh tentang kayak begitu. Sudah terjadilah something like that. So apa ya, Insya Allah. Mbak Tenri bilang terima kasih Mbak, semangat terus ya. Ini saya baca chatnya nih. Maaf Teh, saya beristighfar karena diri selalu mau baik, padahal hidup itu proses. Kita mestinya jalani saja dan ambil pelajaran dari sekeliling, insya Allah gitu. Gitu ya, insya Allah. Ini ada 2 kolega, ini ada Dokter Sali, Yuyos sama Sali Fitrianti, ini 2 teman kuliah saya nih, 2 seru banget ngumpul. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Ini yang satu dokter spesialis gizi. Apa kabar, Yos? Hai, lagi di mana nih? Sore praktek. Ini kita kok reunian begini? Alhamdulillah, akhirnya bisa live. Alhamdulillah, lagi di Bandung. Iya. Iya. Kamu Jalan Sunda kan prakteknya? Betul. Yes, I know. Di depan Jogja. Iya. Klinik itu. Tahu pernah lewat kan? Oh, Sali di sini. Ya, sahabat-sahabat yang mau berkonsul sama Dokter Sali tentang gizi-gizi tuh, diet atau apa ya, boleh ya? Boleh ya, Sal? Boleh banget. Boleh tuh. Catat tuh nomor teleponnya. Sal. Di Apotik Jaya Sentosa ya, Teh? Iya, betul. Iya, siap. Bagus. Makasih. Tuh ya, recommended tuh. Jadi silaturahmi, Sal. Yang satu kalau ada masalah telinga, hidung dan tenggorokan, ya, mau bersihin telinga segala, ya boleh ke Dokter Sali. Satu lagi nih, Sali Mahdiani ya. Sal, kamu prakteknya di mana, Sal? Limiati kan? Jadi ikut promo gini. Ini kan silaturahmi, ya kan? Silaturahmi. Biasanya sore tuh pada praktek, dokter Mada? Enggak, karena ada kajian suluk. Kalau sore nggak boleh praktek. Oke. Tapi hari ini kita mau bahas tentang ininya. So, did you hear hari ini tentang Siti Asia? Ada hadis mencengangkan. What do you think about it? Ada sesuatu yang resonate nggak dengan kehidupan sehari-hari? Oh, saya ya, Yos. Ya, aduh, maaf boleh, ya, saya mau yang mana? Ya, aduh, relate-nya banget lah. Banyak sekali ya, apalagi kalau mungkin ini sobat saya nih, guru saya, Tessa, udah hafal sekali lah semua permasalahan saya dari sejak
dulu lah sampai sekarang. Relate banget sama masalah, terutama masalah keinginan target diri itu yang selalu menjadi membelenggu gitu, istilahnya menjadi raja gitu di pikiran, di dalam benak, di dalam hati nurani. Kalau tadi berbicara masalah manusia yang retak seperti halnya gelas atau piring yang terbuat dari kaca pecah, itu tidak akan berguna, betul. Tapi yang saya rasakan pada saat kita retak itu didominasi oleh berbagai keinginan, yang rusak ternyata tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang lain, lingkungan kita, orang-orang terdekat. Itu betul-betul saya rasakan. Jadi kadang-kadang kita juga merefleksikan diri sendiri gitu, kalau misalnya sedang berada pada tahap itu, saya merusak orang lain. Tapi di sisi lain, kalau saya merasakan, mungkin ada orang lain yang sedang berada di posisi itu, saya juga terkena imbasnya gitu. Jadi pada saat ada efek-efek negatif itu yang kena, ternyata yang pecah bukan cuma kita, tapi kita juga merusak orang lain gitu. Ya. Lalu berikutnya, kajian suluk ini salah satu momen yang harus terus dijaga gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa istiqomah mengikuti dan menerapkan dalam setiap aktivitas gitu sehari-hari kehidupan. Karena kalau saya relate-kan dengan keadaan saya setiap harinya, banyak hal-hal di kita sendiri itu yang selalu membuat bahwa keinginan itu selalu berada di atas segalanya. Jadi apalagi misalnya kalau saya dalam praktek sehari-hari, misalnya kita melakukan satu operasi, ini harus benar, harus bagus, pasiennya harus sembuh, pasiennya harus bisa dengar. Itu tuh target-target itu tuh kadang-kadang suka kita letakkan, yang pada suatu saat kita kadang-kadang sebenarnya kalau dalam posisi kita waktu mepet gitu, terus udah gitu terjebak sama waktu yang sangat-sangat sempit, itu kadang-kadang kita seolah lupa gitu bahwa kita harus berserah. Nanti pada saat tindakan sudah selesai, oh iya ya, itu yang saya lewatkan gitu. Jadi memang harus banyak diingatkan, jangan terburu-buru. Kalau saya selalu, kalau saya ingat saya harus memutuskan sesuatu dalam waktu yang sangat singkat, yang saya ingat adalah pesannya dari Tessa gitu. Jangan buru-buru, rem dulu. Karena pada saat kita buru-buru, tidak mengerem sesuatu, ternyata ada sesuatu, banyak hal yang kita lupakan gitu. Ya, tuntutan pekerjaan di rumah sakit menuntut kita untuk selalu on target. Semua meletakkan target itu harus betul-betul, ya harus punya hasil yang baik. Nah, itu kadang-kadang membuat kita juga jadi lupa diri. Mungkin itu kalau pengalaman saya sehari-hari, yes. Punten kalau agak banyak. Alhamdulillah, banyak refleksinya, Yus. Alhamdulillah, ya memang tidak mudah juga tuh untuk menilai ini sebuah keterburu-buruan atau memang harus buru-buru gitu. Kadang-kadang kan masalahnya gini, dalam Al-Quran dikatakan harus as-sabiqun, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Gimana batasnya bahwa itu bersegera dan tidak buru-buru? Itu juga nggak mudah. Setidak mudah ketika kita bilang saya berserah diri. Itu berserah diri atau just simply give up? Two different things. Tapi halus sekali. Artinya, kembali lagi sahabat-sahabat, ini yang sebenarnya diseru dalam suluk ya. Kita mesti benar-benar sampai rasa hati itu bunyi gitu. Benar-benar, artinya kita nggak bisa mengandalkan hanya dengan logika dan pikiran semata sebenarnya menghadapi kehidupan itu. Makanya wajib mengasah hati itu. Seminimalnya lewat sholat, maka jaga tuh waktu sholat. Tapi kan kualitas sholat kita kan kurang tuh. Yang 17 rakaat itu, maka tambahinlah dengan rawatib. Karena yang wajib itu kalau 100% dia jiwa, akan seger tuh. Tapi kan kita meleng sana situ, inget barang lupa, abis ini apa gitu. Jadinya yang harusnya dapat 100 kalori, katakanlah ini karena ada dokter gizi ya, I don't know, maybe 1000 kalori itu satu sholat, satu rakaat itu buat jiwa.
kemudian berkurang menjadi hanya 100 atau 200 kalori, maka dia harus tambah pakai sholat lain atau ibadah lain, atau tambahinlah infaknya gitu kalau waktunya juga terbatas. Jadi ada hal-hal dalam kehidupan yang namanya, jadikan itu semua tangga menjadi ini tangga kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Atau kita ngadepin pasien ya, kayak Tainu juga punya klien gitu ya, pasien atau apa, atau ngadepin anak, apapun yang kita pegang, jadikan itu sarana berzikir sama Allah Ta'ala gitu. Itu jadi buat jiwa tuh. Setiap kita zikir, tatmainul qulub. Setiap kita zikir, nambah tuh si kalori jiwa tuh makin kuat. Semakin jiwa kuat, semakin dia berakal. Nah, akal itu yang bisa membedakan ini berserah diri atau nyantai-nyantai gitu ya. Ini, nah itu. Karena nggak ada yang bisa, itu semua diajari secara spesifik ke dalam hati kita. Nggak ada ustadz manapun yang oh jadi ciri-cirinya berserah diri tehnya kudu gini. Ya nggak bisa, karena setiap hal yang dihadapi beda banget gitu. Jadi kita harus sampai pada titik di mana memang surat At-Taghabun ayat 11 tuh lihat ya. Allah berkata-kata melalui hati kita, memberi petunjuk kepada kaum. Dan saya pikir itu hal yang wow, itu berita gembira sekali. Jadi kita itu berhadapan sama Allah Ta'ala, petunjuk itu langsung ke kita punya call semuanya, masalahnya gitu. Device-nya cuman belum diaktifasi. Sayang kayak kita punya gadget yang canggih banget tapi nggak jalan gitu, sayang banget. Kalau kita mau ketemu Pak Jokowi mah susah. Ya, ketemu ajudannya dulu lah, protokoler macam-macam, sama Allah mah gampang. 24/7, nggak pakai pulsa, nggak pakai biaya. Tapi banyak yang tidak menggunakan fasilitas itu, jadi sayang sekali gitu ya. Jadi memang sebentar, Tainu ini waktunya nggak ini di save untuk ke depan ya. Ini tentang Asia, soalnya kita harus highlight bahwa ya seperti yang Mbak Anin bilang, si Nabi Musa, bayi Musa. Jadi ada pewahyuan itu kadang-kadang kita dalam hidup harus, itu fungsi iman sebenarnya memang. Makanya dalam surat Al-Baqarah dikatakan ciri orang takwa alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang yang iman kepada hal yang gaib. Jadi nggak kebayang gitu bahkan ada jalan keluar dari situ gitu. Nah, hal-hal yang tidak kebayang itu sahabat-sahabat, that's it gitu. Itu ruang di mana Allah mau show off gitu. Dia akan hadir. Jadi jangan takut. Selama yang perlu kita harus cek adalah saya udah benar belum berpijaknya. Saya udah benar belum bahwa ini bimbingan Al-Qur'an, sabarnya udah benar gitu ya. Jangan mengira-ngira. Jadi bagaimanapun kita panduannya adalah Al-Qur'an, bahwa kita ngirimin anak ada kaidahnya, sabar, harus ada mohon sama Allah Ta'ala. Kalau sudah benar, kita sudah cek orang benar, tinggal berserah sama Allah Ta'ala. Jadi apa sih? Coba mari kita list daftar kekhawatiran kita dalam kehidupan in one piece of paper gitu. Saya pikir kalau mau lebih merenung lebih dalam, nggak akan lebih dari 10 gitu. Silahkan tulis. Saya khawatir ini, itu. Tapi semakin kita belajar, semakin kita bersuluk, sebenarnya suluk itu taubat ya. Sebenarnya semakin kita taubat, semakin kita nyender tuh 100% sama Allah Ta'ala, tuh si daftar itu yang tadinya panjang berkurang tuh. Jadi 9, 8, 7, lama-lama it's a blank paper. Apa kekhawatiranmu dalam hidup? Sampai kita susah nulis karena apa ya? Kita susah bilang khawatir karena toh Allah yang megang. Allah tuh sahabat-sahabat lebih sayang kepada anak kita dibanding kita sendiri. Jadi mau ngapain kita pusing-pusing? Orang di Al-Qur'annya sudah bilang jangan engkau dibuat sulit oleh anak-anakmu gitu. Kan kita suka rasa, aduh gimana ya ini teh anak-anak saya barangkali ini korban perceraian atau loh sekarang begini Bu, cerai itu sudah terjadi, betul? Allah sudah, dia akan belajar melalui cara begitu. Kita nggak tahu di titik mana akan ketemu Siti Asiahnya.
yang akan mendidik dia dan lain sebagainya. Bukan berarti dalam bentuk fisik, tapi ada suatu fenomena tertentu, misalkan suatu kejadian tertentu. Intinya, jangan ragukan kuasa Allah dalam hidup. Jangan kita dibuat khawatir oleh hal-hal lain. Selain daripada kita khawatir Allah tidak tertawa pada kita di akhir hayat nanti. Gitu. Rasulullah bilang begini, hadis sebagai penutup. Di akhirat nanti, katanya, ini mind blowing. Di akhirat nanti, sahabat-sahabat, kalau Allah tertawa kepadamu, berarti kamu benar. Kamu tuh orang sudah berbuat baik. Jadi target gitu aja deh. Suatu hari kita meninggal, kembali kepada Allah di akhirat, ketawa nggak beliau sama kita ya? And it means, yes, we did our job gitu. Well done. So, semoga kita menjadi hamba-hamba yang Allah menyambut kita dengan gembira dan senyum terkembang dan tertawa kepada kita saat kita kembali nanti. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Yang belum sempat kasih komentar, insya Allah minggu depan ya, Teh Nui. Mangga. Oke, dan pertanyaan yang belum ini insya Allah minggu depan, insya Allah. Ya, Terima insya kasih. Allah, Alhamdulillah Tuhan, kita Teh. tutup dengan ya doa akhir majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya Allah. Selamat beraktivitas kembali, mengalir Matur nuhun, di Teh Tessa. masing-masing. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sal. Nuhun ya Teh. Yes, yes, sami-sami. Yes. Yes.